Selamat datang di channel DPD IAPI Jakarta. Ngopi, ngobrol pengadaan Indonesia. Sobat Pengadaan, podcast ini merupakan wadah untuk membahas berbagai persoalan, isu, dan kebijakan terkait pengadaan barang jasa pemerintah. Tentunya, kami akan membahas dengan narasumber, para ahli, para penggiat pengadaan yang kredibel dan kompeten di bidangnya. Telah hadir bersama kita Bapak Dr. Hermawan yang merupakan Direktur Pengembangan Profesi Kelembagaan di LKPP. Apa kabar Pak Awan? Baik, Kak Ira. Gimana? Sehat Pak Awan? Sehat, Alhamdulillah. Nah, saat ini kita akan ngobrol nih Pak Awan, ngobrol pengadaan Indonesia yang diadakan oleh DPD IAPI Jakarta. Boleh. Sebenarnya kita memiliki satu narasumber yang sudah kita undang. Ada lagi? Ada, tapi sangat menyesal beliau berhalangan hadir, yaitu Bapak Andi Zabur, Dr. Andi Zabur yang merupakan juga Direktur LPKN, sama-sama Direktur ini. Iya. Dia kenal, saya kenal baik sama beliau. Tanpa berlama-lama, kita masuk saja langsung ke topik pertama yang akan menjadi bahan diskusi kita kali ini, yaitu mengapa pengadaan barang jasa itu penting dan bagaimana mendorong IAPI sebagai organisasi profesi pengadaan barang jasa yang merupakan satu-satunya diakui oleh LKPP. Nah, saya mulai pertanyaan terkait dengan pengadaan barang jasa pemerintah kepada Pak Awan yang merupakan salah satu saat ini salah satu sebagai pimpinan di LKPP. Menurut Bapak, apa yang melatar belakangi pengadaan barang jasa pemerintah itu sangat penting bagi pembangunan Indonesia? Iya, terima kasih Kak Ira. Iya, pertama-tama saya terima kasih ya sudah diundang di podcast ini. Ngobrol bareng pengadaan Indonesia, rasanya ini satu kehormatan buat saya pribadi begitu ya. Nah, kalau bicara mengenai pentingnya pengadaan di hari ini kalau bicara pemerintah ya, hari ini ada 1.200 triliun lebih per tahun yang akan dibelanjakan, yang akan dieksekusi di segmen pemerintah, baik APBN, APBD, yang tentunya impact-nya itu besar banget terhadap layanan publik. Jadi pemerintah memang tujuannya untuk meningkatkan layanan publik. Nah, dalam mencapai tujuan tadi, mencapai layanan publik yang terbaik tadi, maka dibutuhkan berbagai sarana prasarana. Salah satunya infrastruktur. Bahkan hal-hal yang kecil ya, mulai dari pengadaan ATK sampai pengadaan gedung sekian puluh lantai, itu menjadi hal yang sangat penting. Nah, dengan uang yang 1.200 triliun itu, rasanya pemerintah menjadi salah satu magnet yang cukup besar magnitude-nya bagi siapapun, bahkan tidak hanya pelaku usaha di nasional, tapi juga pelaku usaha di luar kita, bahkan internasional menggadang-gadang hari ini kepengen masuk ke dalam procurement Indonesia. Tetapi hari ini LKPP rasanya belum menandatangani Government Procurement Agreement. Tujuannya apa? Tujuannya salah satunya menjaga segmen ini untuk menjadi training ground buat pelaku usaha nasional kita. Penting nggak itu? Tentu penting. Nah, kalau bicara mengenai pendapat saya sebagai orang IAPI ya, orang pengadaan gitu ya. IAPI ini sebenarnya bukan lembaga yang ansih hanya bicara mengenai pemerintah, tetapi IAPI juga bicara mengenai pengadaan-pengadaan publik lainnya. Jadi segmennya justru bahkan lebih besar dari itu. Jadi kalau ada duit 1.200 triliun di pemerintah, ada duit sekian ratus triliun lagi di BUMN, BUMD, ada duit sekian ribu triliun lagi di pemerintah, di swasta. Nah, rasanya kalau segmen besar ini tidak digarap dengan baik, kita tidak keluarkan atau kita tidak telurkan ahli-ahli pengadaan yang tentu kompeten dan berintegritas, rasanya sih sangat disayangkan ya. Sehingga menurut saya pribadi, IAPI ini merupakan salah satu tulang punggung dalam membantu pemerintah bekerja sama dengan pemerintah, tapi juga bekerja sama dengan BUMN, BUMD, BLU, BLUD, bahkan APBDes gitu untuk desa, bahkan jangan-jangan swasta. Nah, kalau bicara penting, ya tentu dari cerita tadi juga kelihatan magnitude-nya besar, lalu kemudian impact-nya juga besar, lalu kemudian jangan lupa ada risiko juga di situ. Itu mungkin yang pertama ya.
Berarti dengan kaitannya IAP itu memiliki jangkauan yang luas, berarti saya bisa lanjutkan pertanyaan berikutnya. Boleh. Nah, bagaimana kalau menurut Bapak, kalau IAP itu sebagai organisasi profesi yang nantinya akan menjadi satu-satunya organisasi profesi pengadaan barang jasa yang diakui pemerintah? Ya, artinya kan pemerintah di sini LKPP nih yang mengakui. Nah, menurut Pak Awan tuh gimana ya? Iya. Apakah dimungkinkan? Ya, kalau saya bicara sebagai IAP, sebenarnya IAP itu mitra. Jadi prosesinya kalau kita baca ya, kalau kita lihat meja berarti sejajar nih. Antara IAP dengan pemerintah itu sejajar. Rasanya dia mitra strategis pemerintah. Tapi tentu pemerintah akan menggandeng tempat-tempat atau asosiasi tertentu yang memang dia punya kesamaan visi, kesamaan misi, kesamaan tujuan, gitu kira-kira. Nah, dengan konteks mitra strategis, maka IAP harusnya bisa memberikan kontribusi banyak buat pemerintah. Tapi ingat tadi di poin awal bahwa salah satu klien terbaik atau mitra strategis kita di IAP itu adalah pemerintah. Tapi salah duanya ada BUMN, ada BUMD, ada swasta bahkan, ada oil and gas gitu ya. Teman-teman kita di IAP kan juga banyak yang terkait dengan pengadaan di banyak hal swasta, bahkan pengeboran jangan-jangan banyak ya. Jangan-jangan banyak kawan-kawan kita yang procurement-nya memang secara best practice di supply supply dan demand-nya memang prinsipnya lebih ke best practice gitu ya. Tidak ansi ngomongin pemerintah gitu. Kan begini Pak Awan, ada beberapa isu sebelumnya nih. Karena selain dari organisasi dari IAP ini, kan ada organisasi profesi lainnya. Ya, betul. Nah, waktu sebelum diskusi kita ini, ada wacana usulan. Kenapa sih harus dibeda-bedakan profesi, padahal memang tujuannya sama-sama di pengadaan barang jasa pemerintah. Kenapa tidak dijadikan satu? Karena jangkauan IAP ini luas kan? Kenapa tidak menjadi IAP yang menjadi satu-satunya organisasi pengadaan barang jasa? Nah, mungkin tidak dikhususkan di pemerintah kan, karena segmennya kan dia luas, tidak bicara lagi pemerintah kan. Ya mungkin saya cerita sejarah dulu ya. Dulu 2008 kira-kira bulan Juli tanggal 3 tepatnya itu LKPP menginisiasi terbentuknya asosiasi profesi pengadaan. Nah, memang founding father kita pada waktu itu kebetulan hampir sebagian besar orang LKPP, petinggi-petinggi di LKPP lah, kira-kira begitu. Nah, saya sebutlah nama salah satu, mungkin Pak Agus Raharjo mungkin mengenal ya. Ada Pak Ikak Gayu, Pak Triastomo. Beliau saya sebutlah generasi pertama. Nah, ini grupnya merupakan grup yang sebagian besar memang pemerintah. Tapi di dalamnya banyak swasta juga, ada beberapa swasta. Nah, dari situ kemudian inisiasi dari Kedeputian 3 di LKPP. Waktu itu Kedeputian 3 menganggap perlu organisasi profesi. Nah, kita belum mengenal JAFUNG ya, kita belum mengenal jabatan fungsional. Saat itu di 2008 menginisiasi bagaimana terbentuk organisasi profesi. Ya, pada prinsipnya mengalir seperti biasa, dan memang yang terlibat banyak banget orang IAP yang itu isinya sebenarnya orang LKPP. Contohnya salah satunya saya gitu ya, dan kita terlibat dari awal gitu ya, menyaksikan organisasi ini tumbuh besar dari organisasi yang sederhana menjadi organisasi yang hari ini juga lumayan besar magnitude-nya dengan keanggotaan yang juga ribuan. Begitu. Dan rasanya kalau bicara mengenai organisasi profesi lain selain IAP, memang segmented. Contoh Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia. Memang segmented pemerintah. Jadi IFPI itu dibentuk memang untuk jabatan fungsional pengadaan. Nah, kebetulan saya juga pembinanya juga nih. Kebetulan, karena jabatan saya, kemudian saya jadi pembinanya di situ. Nah, rasanya itu ya nggak apa-apa. IAP ya terus jalan dengan konteks profesi pengadaan secara umum. Dan ini nanti ada hubungannya dengan bagaimana undang-undang pengadaan publik yang rancangannya hari ini ada di DPR. Itu mungkin IAP bisa ikut di dalam pergerakan atau membantu terkait dengan asosiasi profesi terkait dengan rancangan undang-undang pengadaan publik. Mungkin di situ beberapa hal yang menurut saya benang merahnya.
Artinya Mm-mm. Pak Awan beranggapan bahwa kalau organisasi profesi karena IAPI itu memiliki peran yang luas, jangkauan segmennya baik di pemerintah ataupun di swasta, sehingga kalau ada ikatan organisasi profesi yang lainnya yang dari segmen pemerintah, ya silakan aja jalan masing-masing gitu. Gimana ya Pak Awan ya? Iya, sebenarnya kan hari ini kita kolaborasi ya. Hari ini rasanya kita tidak akan bisa maju kalau kita tidak kolaborasi. Sinergi, kolaborasi, bekerja sama, itu merupakan kata-kata kunci yang harusnya dipahami oleh semua organisasi. Dan rasanya IAPI dengan IFPI ya punya platform yang sama juga. Kalau punya platform yang sama, rasanya juga tidak akan sulit untuk berkolaborasi, bersinergi, dan seterusnya. Saya pribadi melihatnya tidak ada tidak ada barikade atau tidak ada barrier to entry untuk tidak saling bekerja sama antara organisasi seperti IAPI maupun organisasi seperti IFPI. Gitu kalau menurut saya. Artinya perannya masing-masing sudah ada ya Pak Awan ya? Satu, perannya masing-masing sudah ada. Yang kedua, bisa bersinergi. Berbagi peran juga bisa. Kan idenya adalah bagaimana tujuan kita tercapai bareng-bareng. Oke, artinya teman-teman yang di organisasi profesi pengadaan barang jasa ini ya memang bagaimana mereka menjalankan organisasi profesinya dan menjadi wadah bagi para pelaku pengadaan dari sisi manapun aja ya Pak Awan ya? Betul. Nah, begini. IAPI itu waktu dibentuk itu kata kunci di misinya adalah wadah. Betul. Jadi kata kuncinya adalah wadah. Bayangan saya pribadi, kalau sebutlah misi saya pribadi ya, kalau misi saya, IAPI itu sebenarnya rumah. Jadi IAPI itu adalah rumah. Namanya rumah ini tentu punya penghuni. Penghuninya siapa? Yaitu profesi pengadaan. Siapapun dia. Mau jabatan fungsional, pengadaan di pemerintah, mau procurement spesialis dari perusahaan tambang gitu ya, atau procurement spesialis dari donor misalnya, silakan saja. Jadi IAPI harusnya membuka diri sebesar-besarnya, seluas-luasnya untuk menampung siapapun ahli pengadaan yang mau bareng. Sehingga ini namanya rumah ya. Rumah itu menaungi. Nah, bayangan saya, IAPI ini merupakan rumah terdepan yang bisa mencetak ahli-ahli pengadaan yang poinnya adalah berintegritas. Satu, berintegritas. Yang kedua ya tentu bisa membentuk proses atau pasar pengadaan yang lebih sehat gitu ya. Yang tentu efisien, efektif, akuntabel gitu ya, menjadi isu yang menurut saya jadi penting. Dan tentu karena kita tinggal di negara yang di Indonesia, rasanya goalnya adalah tujuan nasional. Jadi kalau bicara rumah, maka saya sampaikan IAPI ini adalah rumah tempat menggodok, tempat bernaung semua ahli pengadaan dari manapun juga dia secara luas gitu ya. Lalu kemudian dia akan membentuk integriti di dalamnya. Lalu kemudian memastikan pasar pengadaan sehat gitu ya. Artinya dari supply, dari demand, dia ikut membantu jadi rujukan utama gitu untuk diskusi dan sebagainya. Lalu kemudian dia juga bisa memastikan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas juga terjadi. Artinya good governance terjadi. Dan pasar ini harusnya tujuannya ke arah pembangunan nasional. Itu kalau menurut saya. Ya, artinya kesimpulan yang bisa diambil, IAPI ini memiliki peran yang penting. Sangat penting. Sangat penting di dalam pengadaan barang jasa pemerintah. Betul. Ini ya. Bukan pemerintah saja ya. Tidak hanya pemerintah. Kalau khusus untuk IAPI ini dia lebih luas jangkauannya. Lebih luas jangkauannya. Dan salah satunya pemerintah. Justru dia sebagai organisasi profesional yang bisa masuk ke segmen mana saja. Betul. Menurut saya begitu. Artinya justru orang-orang profesional ini ada di dalam IAPI. Ya, bayangan saya procurement spesialis dari Bank Dunia, dari Asian Development Bank gitu ya, dari perusahaan tambang gitu ya, dari perusahaan semacam Pertamina Oil and Gas gitu ya, dari perusahaan-perusahaan swasta lainnya, termasuk pemerintah tentunya, karena segmen pemerintah itu besar, 1.200 triliun per tahun, rasanya juga bisa masuk di situ. Dan rasanya juga punya peran penting juga di situ. Termasuk BUMN kan ratusan triliun juga pengadaannya. Jadi cukup luas. Oke, terima kasih Pak Awan. Siap. Bagaimana sobat pengadaan? Seru ya?
Nah, untuk selanjutnya kita akan masuk ke topik yang pastinya lebih seru lagi. Oke. Nah, Pak Wan, Apa itu? kita bicara tentang regulasi nih. Oke. Boleh. Pengadaan barang jasa pemerintah kita sekarang ini kan masih diatur oleh Perpres nih, peraturan presiden ya, yang peraturan presiden nomor 16 tahun 2018 yang saat ini perubahan pada Perpres nomor 12 tahun 2021. Nah, menurut Pak Wan, apakah tidak ada rencana nih dari pihak LKPP untuk menginisiasi terkait dengan undang-undang pengadaan barang jasa pemerintah? Karena kita ketahui nih di dalam dunia pengadaan barang jasa pemerintah ini kan banyak juga ya, ada fault-nya ya, terus ya tidak kebal hukum lah katakanlah ya Pak Wan ya. Nah, kira-kira nih kalau kita nih ya menganggap Perpres ini belum cukup untuk menaungi kita. Nah, bagaimana langkah-langkah dari pihak LKPP nih untuk mengusulkan sebuah undang-undang terkait pengadaan barang jasa pemerintah? Iya, ini tadinya ditanya sebagai IAP, sekarang sebagai LKPP gitu. Iya. Oke, boleh deh. Tapi pada prinsipnya inisiasi untuk meningkatkan regulasi dari Perpres menuju regulasi yang lebih tinggi itu sebenarnya sudah diinisiasi sudah cukup lama. Saya ingat 2010 saya bergabung dengan LKPP, kita sudah mulai menginisiasi Undang-Undang Pengadaan Publik. Bahkan setelah itu kita kerjasama sama IAPI nih. Jadi IAPI ikut mendorong untuk adanya Undang-Undang Pengadaan Publik waktu itu. Nah hari ini kebetulan gayung bersambut gitu ya. Perpres hari ini memang terus dilanjutkan dengan rencana perubahan kedua. Tetapi paralel dengan itu, LKPP, teman-teman di LKPP, terutama di Kedeputian 1, itu sudah menginisiasi untuk membuat rancangan Undang-Undang Pengadaan Publik. Nah, beruntungnya hari ini sudah masuk prolegnas. Jadi sudah masuk prolegnas dan sedang dibahas, kemungkinan akan segera dibahas ya. Kalau saya nggak salah ingat sekitar bulan Agustus 2024 itu surat dari pemerintah ke DPR. Jadi posisinya sekarang ada di DPR dan insya Allah dalam waktu yang tidak terlalu lama itu akan segera dilakukan pembahasan. Nah, memang dalam konteks ini saya pribadi sebenarnya ya tidak punya kapasitas juga ya untuk bercerita mengenai Undang-Undang Pengadaan Publik. Tapi kalau ditanya sepengetahuan saya, karena saya juga ikut berada di dalam institusi tersebut, rasanya hari ini kita ongoing track yang benar untuk membentuk satu Undang-Undang Pengadaan Publik. Yang diaturnya tentu tidak hanya pemerintah. Kira-kira begitu. Artinya yang diinisiasi sekarang itu bukan undang-undang pengadaan khusus di pemerintah, berarti secara menyeluruh. Betul. Segmennya lebih luas ini. Betul. Jadi kalau kita lihat konsiderannya dulu ya, hari ini kita punya undang-undang dasar. Undang-undang dasar itu ada pasal 33. Dia cerita mengenai kesejahteraan masyarakat. Memang segmennya akan mengkonsider ke sana. Nah, hari ini sebenarnya pimpinan di level presiden gitu ya merasa bahwa kita harus intervensi terhadap pertama produk dalam negeri. Bagaimana kita menguatkan produk dalam negeri. Tidak cukup hanya Perpres. Rasanya perlu juga dengan regulasi yang lebih tinggi. Masuklah dia ke undang-undang. Yang kedua, selain produk dalam negeri, ya termasuk digitalisasi proses pengadaan. Nah, itu juga harus dikuatkan. Termasuk usaha mikro kecil koperasi. Bagaimana pengusaha mikro kecil koperasi itu dikuatkan. Memang sih sudah ada ketentuan yang lebih tinggi terkait dengan mereka, tetapi khusus pengadaan akan kita cemplungkan ke dalam rancangan Undang-Undang Pengadaan Publik ini. Dan salah satu yang mungkin menjadi kabar baik buat kita adalah terkait dengan sengketa. Sengketa juga dibahas di undang-undang ini. Kira-kira begitu, secara umum ya. Artinya gini, dari pihak LKPP beranggapan undang-undang pengadaan ini pentingnya bukan hanya untuk di segmen pemerintah saja, tapi di swasta pun juga harus dilindungi juga ya. Kalau dilihat dengan konsepnya, bukan. Kalau tadi kan saya mikirnya ini khusus untuk di pemerintah, ternyata LKPP lebih concern ini general kan, general. Ya, sebenarnya inisiatornya bukan hanya LKPP. Jadi
tadi saya bilang, ini segmennya besar, gitu ya. Jadi inisiatornya tentu luas, tidak hanya LKPP. Ada kawan-kawan dari BI, ada kawan-kawan dari BUMN, ada kawan-kawan dari BUMD, BLU, BLUD, dan seterusnya. Bahkan ada dari desa pun ikut juga. Nah, rasanya ini juga menjadi salah satu kelebihan saya kalau saya lihat bahwa bersatunya beberapa kepentingan yang kemudian mengusulkan untuk membentuk satu ketentuan yang lebih tinggi. Walaupun nanti waktu turun ke peraturan pemerintahnya akan segmented ke masing-masing. Masing-masing ya. Masing-masing. Karena kan tadinya kan kita mikirnya masalah paling banyak itu hanya di segi pengadaan barang jasa pemerintah. Ternyata sepertinya permasalahan pengadaan barang jasa di sektor yang lainnya juga ternyata ada kayaknya ya kalau sampai dibikin publik. Iya. Nah, kalau tapi menurut sebelum sana ya. Karena saya ini diskusi terkait dengan IAPI, mungkin segmen terkait dengan IAPI yang mungkin akan saya agak garis bawahin ya. IAPI sebagai organisasi profesi yang bercerita tidak hanya di pemerintah, harusnya juga embed di dalam proses undang-undang pengadaan publik ini. Jadi kita di IAPI ini harusnya seiring sejalan dengan kawan-kawan di LKPP, di BUMN, di BI, dan seterusnya untuk bareng-bareng mengantarkan undang-undang pengadaan publik ini menjadi undang-undang kita bersama. Ya, apalagi kalau lihat diskusi kita di awal, IAPI ini kan perannya kan luas. Harusnya begitu. Dia hanya bukan pada satu segmen tertentu saja, dan orang-orang yang profesional dari berbagai macam keahlian ya di dalam IAPI. Keahlian di pengadaan. Keahlian di pengadaan kan. Dan masing-masing ada yang dari BUMN ya, dari pemerintah, dari BLU, BLUD. Nah, menurut Pak Wawan kalau dengan adanya undang-undang pengadaan publik ini, apakah bisa melindungi? Apakah bisa melindungi ketika ada permasalahan pengadaan barang jasa ya, yang mana aja ya, mau pemerintah ataupun di swasta, yang memang dia hanya terkait di administrasi saja gitu kan. Apa kan ya kalau kita bicara tentang terkait permasalahan pengadaan barang jasa ini kan macam-macam. Ada yang ya katanya yang administrasi ditarik ke pidana, ataupun yang hanya mungkin ketidaktahuan ditarik ke atau mungkin bisa saja pengembalian, tapi tetap aja nanti terkena permasalahan hukum lah. Nah, kira-kira dengan adanya undang-undang nantinya nih undang-undang pengadaan barang jasa publik ini, hal-hal tersebut bisa di cover nggak, dibentengi nggak dengan adanya undang-undang ini? Ya, saya rasa kalau masalah yang ditanyakan oleh Kak Ira tadi itu ekosistemnya ya. Jadi kita tidak hanya bicara regulasi, ANSI hanya regulasi, tetapi ini kita bicara ekosistem. Jadi kalau misalnya bicara mengenai perlindungan hukum terkait orang-orang yang terlibat di pengadaan, maka kita diskusi ekosistem. Kita di IAPI juga punya peran. Contoh ya, IAPI harusnya menjadi organisasi profesi yang memberikan bantuan atau advokasi lah minimal kepada kawan-kawan, baik di pemerintah, swasta, manapun itu juga, untuk bisa membantu mereka, ya minimal memberikan pencerahan atau paling tidak gandeng tangannya mereka lah, yang memastikan bahwa dia tidak sendiri. Ini ada loh organisasi profesi yang ikut jagain juga. Itu pertama. Yang kedua harusnya dibuat platform khusus. Jadi bayangan saya harusnya dibikin platform yang bisa memberikan advokasi real kapan saja mereka butuh. Mereka kan butuh tempat bertanya sebenarnya. Dan tidak semua orang bisa memberikan jawaban. Itu masalahnya. Karena bicara pengadaan, maka kalau pemerintah sangat rigid dengan aturan. Kalau swasta memang agak sedikit luas ya, tetapi tetap saja ada best practice yang mesti diikutin. Nah, rasanya tuh ahli-ahli pengadaan yang ada di IAPI cukup mampu untuk membantu kawan-kawan ini. Jadi kalau bicara mengenai perlindungan hukum misalnya ya, rasanya itu bicara ekosistem. Jadi tidak hanya undang-undang. Betul, undang-undang akan memberikan perlindungan secara ketentuan atau regulasi. Tapi secara teknis, tadi pertanyaan Kak Ira sangat teknis. Kalau secara teknis, justru menurut saya, kawan-kawan yang di IAPI ini punya peran penting. Tidak hanya di IAPI, IFPI juga, LKPP juga, harusnya mari bersatu, mari bareng-bareng, mari berkolaborasi
untuk memastikan kawan-kawan yang terlibat masalah hukum, apalagi dalam tanda petik, karena ketidaktahuan, karena kemampuan, pengetahuan, kompetensi mereka yang masih kurang, menyebabkan mereka dalam tanda petik ya berdampak terhadap kegiatan mereka. Ya ini kalau saya bicara risiko sebenarnya. Harusnya kita sebagai procurement entity harusnya tahu betul risikonya. Risiko itu ya peristiwa yang akan terjadi masa depan. Tapi kalau terjadi berdampak negatif nih, supaya nggak negatif gimana caranya? Nah, harusnya itu sudah bisa diajarin oleh kawan-kawan yang ahli pengadaan. Itu kalau menurut saya. Nah, terakhir Pak Awan, di sesi ini nih, bagaimana seharusnya nih IAPI mengambil peran apa? Nah, peran apa di dalam rancangan? Berarti kan udah rancangan nih, rancangan Undang-Undang Pengadaan Publik ini, dan mungkin ada kaitannya kan dia mau masuk pembahasan dong gitu. Apakah IAPI bisa ditarik perannya untuk ikut serta dalam katakanlah mungkin memberikan masukan-masukan terkait dengan Undang-Undang Pengadaan Publik ini? Ya, kalau komentar saya bukan ditarik ya, tapi kita nggak usah malu untuk ikut terjun ke sana. Jadi mari kita kawan-kawan IAPI dimanapun gitu ya, mari kita bareng-bareng ikut membantu LKPP dan kawan-kawan yang sedang menginisiasi untuk rancangan Undang-Undang Pengadaan Publik ini. Rasanya sih butuh sekali bantuan. Saya pribadi ya kalau melihat dari kondisi hari ini, IAPI punya resource, punya orang-orang yang hebat gitu ya, yang bisa membantu dengan mempercepat lah ya. Kalau disebut enzim boleh lah, mempercepat proses, mempercepat, atau jangan-jangan kawan-kawan di IAPI punya kenalan di DPR atau di tempat lain gitu yang bisa mempercepat proses misalnya secara teknis ya, atau bahkan memberikan support ide gitu ya, punya daftar inventaris masalah yang bisa membantu memperkuat rancangan Undang-Undang Pengadaan Publik kita. Jadi itu undang-undang kita. Jadi IAPI bukan ditarik, tapi IAPI ikut bareng di situ. Itu bayangan saya. Oke, terima kasih Pak Awan. Sama-sama. Semakin seru ya diskusi kita. Bagaimana Sobat Pengadaan? Kita akan masuk ke topik berikutnya. Oke. Tadi kita sudah bahas tentang Undang-Undang Pengadaan Publik rancangannya ya, Pak Awan. Nah, sekarang apa itu? Ada yang mau kita tanyakan. Saya deg-degan. Nah, ini kan terkait dengan pemilihan Ketua IAPI. Itu kan beneran deg-degan. Ketua IAPI untuk periode 2025-2030. Rencananya kan sampai 2030 ya. Sekarang yang tadinya 3 tahun, rencananya akan berubah menjadi 5 tahun. Nah, bagaimana tanggapan Pak Hermawan? Pak Awan nih, kalau ternyata terpilih. Ternyata terpilih menjadi Ketua IAPI periode 2025-2030 ini. Iya, iya. Nah, mungkin boleh juga ceritain visi misinya Pak Awan nih. Oke. Dan jangan jauh-jauh juga nih terkait dengan tadi kan kita sempat bahas tuh tentang pendampingan hukum. Oke. Nah, pendampingan hukum, nah IAPI. Nah, mungkin ada konsep-konsep yang baru lah untuk Pak Awan mengemban amanah sebagai Ketua IAPI ini. Ini tendensius pertanyaannya. Gini, saya ceritakan suasana di IAPI dulu gitu ya. Karena saya orang yang mengikuti pergerakan organisasi ini, suasana di organisasi ini adalah sangat kekeluargaan. Jadi saking kekeluargaannya, satu dengan yang lainnya selalu dioptimalkan musyawarah mufakat lah, kira-kira begitu. Dan rasanya kemeriahan ini merupakan pesta buat kita. Jadi siapapun yang jadi ketua umum nggak ada masalah, karena siapapun bisa memberikan kontribusi. Hari ini saya pernah jadi sekjen di IAPI. Hari ini saya masih ketua Dewan Etik di IAPI. Gitu ya. Jadi cukup lama saya berkarir di IAPI ini sebenarnya. Nah, siapapun ketua umumnya nggak ada masalah. Tapi siapapun ketua umumnya juga, saya pribadi pengen menyumbang visi misi, kira-kira begitu. Jadi dengan podcast ini sebenarnya saya mau memberikan semacam ide bagi siapapun ketua umumnya gitu ya. Nah, idenya apa?
Kalau misi pribadi ya, Kak Ira ya, tadi saya sudah sampaikan di awal bahwa IAPI ini adalah rumah. Maka visi saya pun, let's say ini boleh visi siapapun gitu di IAPI, tentu mewujudkan rumah pengadaan ini menjadi tempat penghuninya jadi lebih nyaman gitu kan. Mewujudkan rumah pengadaan bagi profesi ahli pengadaan Indonesia. Dan tentu dengan kata kunci pertama berintegritas. Yang kedua bisa menjamin atau mendorong bahkan pasar pengadaan nasional ya, pasar pengadaan nasional yang lebih sehat dan tentu efisien, efektif, akuntabel. Tambah satu lagi inovatif dengan menggunakan teknologi informasi. Dan rasanya tadi visi ini harusnya mendorong bagaimana IAPI sebagai organisasi profesi bisa ikut cawe-cawe di pembangunan nasional yang sustain, yang berkelanjutan. Itu visinya. Nah, untuk mewujudkan visi ini rasanya, siapapun ketua umumnya ya, rasanya beliau tersebut harusnya minimal punya beberapa ide. Ide yang pertama tadi kata kuncinya adalah integrity gitu ya. Jadi kalau integrity maka buat organisasi ini punya standar kode etik yang jelas gitu ya. Punya integritas yang jelas, segmennya juga jelas gitu ya. Lalu kemudian setelah standarnya jelas, maka didorong untuk good governance. Itu yang pertama tuh, harus punya ide itu dulu yang pertama di misinya. Lalu yang kedua, yang harus dipahami juga, tadi saya bicara mengenai rumah. Kalau bicara rumah berarti bicara mengenai tempat gitu ya. Nah tempatnya ini harus ya kalau kita Kak Ira lah, kalau tinggal di rumah pasti pengen rumahnya nyaman toh. Iya, betul. Betul. Kalau pengen nyaman maka penghuninya harus dibikin nyaman. Maka berikan kenyamanan buat si penghuni ini. Nah, penghuninya ini kan bisa kita manfaatkan untuk tadi pendampingan, advokasi, membantu mitra pemerintah, membantu siapapun terkait dengan pengadaan gitu ya. Jadi rumah ini tempat kita tinggal bareng-bareng, tempat kita coaching, tempat kita mentoring. Bagi ahli pengadaan yang sudah ahli, dia nggak boleh ahli sendirian. Dia harus ajak teman-teman yang baru ahli, atau yang sedikit ahli, atau jangan-jangan belum ahli, untuk bisa jadiin ahli. Nah, rumah ini tempat kita bareng-bareng belajar. Itu yang kedua. Yang ketiga, tadi mendorong pasar yang sehat gitu ya. Kalau mendorong pasar, maka hari ini salah satu kelemahan kita adalah kita selalu melihat dari posisi demand, dari permintaan. Dan segmen kita hanya pemerintah saja. Bayangan saya kan kita belajar tuh supply chain management kan. Ya. Maka harusnya rantai pasok itu tidak hanya di demand, di supply juga. Maka perbaiki supply-nya. Dari bayangan saya, kita harus melakukan atau membuat pasar, baik dari sisi supply maupun dari sisi demand yang sehat. Nah, dorongannya seperti apa? Nah, nanti cerita di strategi tentunya. Nah, itu ketiga ya. Yang keempat, kompetensi. Jadi, itu merupakan satu kewajiban buat organisasi profesi seperti IAPI ini untuk meningkatkan kompetensi penghuninya. Tapi tidak hanya penghuninya tentunya. Penghuninya harus bisa memberikan dampak. Dampak ke sekeliling minimal, atau bahkan lebih luas dari itu. Ada rumah-rumah lain yang perlu diperbaiki. Makanya perbaiki. Jadi tingkatkan kompetensi internal IAPI, tapi share kompetensi ke yang lain. Jadi kompetensi itu kan skill, knowledge, attitude ya. Iya. Itu kira-kira segmennya. Nah terakhir mungkin yang penting, IAPI itu suka lupa bahwa dia harus punya peran. Perannya itu suka dikecilkan sendiri gitu ya. Bayangan saya harusnya IAPI ini punya peran besar. Tadi kan dari awal kan saya sebutkan. Iya, dari tadi kan perannya kan besar karena harusnya kan besar dari gitu kan. pemerintah, Kenapa harus swasta. dikecilkan gitu ya? Kalau saya melihatnya bahwa IAPI harus bisa memberikan manfaat buat publik. Publik itu siapapun. Kalau saya menyebutnya pentahelik lah. Pentahelik itu pemerintah, media, akademisi, masyarakat. Itu mereka merupakan bagian dari publik. Itu harusnya kita memberikan peran. Jadi kalau mereka punya problem, mereka udah kepikir langsung, oh ada IAPI gitu kan. Begitu ada IAPI, terbayang lah ya, oh ini tempat rujukan kita untuk bertanya, untuk berdiskusi, dan bahkan mentoring, dan seterusnya. Rasanya
dengan visi seperti itu turun ke misi yang minimal 5 tadi, siapapun ketua umumnya rasanya IAPI akan menjadi organisasi yang penting. Bayangan saya, IAPI menjadi organisasi yang unik. Unik itu pasti punya keunggulan yang tidak bisa di-compare ke siapapun. Itu sih bayangan saya kalau bicara visi misi ya. Kan terkait visi misi Pak Awan nih ya. Tadi kan sudah bicara tentang Visi misi pendampingan. siapapun yang Ya, jadi ketua visi IAPI. misi dan siapapun ya. Tapi kan berkaitan dengan pendampingan hukum dan lain sebagainya kan gitu. Nah, seperti kita ketahui sih bersama kan IAPI itu kan memang punya bidang-bidang yang bidang untuk urusan kerjasama dengan pemerintah daerah, terus yang untuk kementerian dan lain sebagainya. Tapi ini kan berkaitan dengan pendampingan hukum kan kita bukan pendampingan hukum ya, pendampingan ya apapun ya pendampingan apapun. Tapi itu kan yang dilaksanakan tuh konsepnya benar-benar pendampingan ketika belum terjadi permasalahan nih gitu kan. Bagaimana caranya IAPI, ketua IAPI itu nanti membuat suatu mekanisme ketika memang itu terjadi permasalahan hukum banget gitu ya. Pendampingannya itu seperti apa gitu kan. Sudah terjadi. Sudah terjadi maksudnya bukan pendampingan proses pengadaan barang jasanya, tapi proses pendampingan hukum itu mekanismenya seperti apa kan kita dan kita harus tahu kan untuk menjadi anggota IAPI kan memang ada iuran ya, ada iuran menjadi anggota IAPI mungkin pun ataupun nanti anggaran pun juga mungkin dikembalikan juga ke DPD-nya ya masing-masing kalau punya DPD. Tapi ketika mereka menjadi anggota itu kan berarti kan harus ada benefit. Betul. Selain pendampingan proses pengadaan barang jasa. Tapi ini bagaimana kalau ternyata nih mereka memang sudah masuk ke ranah hukum ini, ranah yang mereka sudah jadi tersangka, terdakwa gitu kan. Nah, mungkin ada konsep yang lain nggak Pak Awan ya? Bagaimana bikin alur mereka tuh harus ke siapa sih gitu kan? Terus apakah memang masuk ke pendampingan aja gitu kan? Nah mungkin ada ide baru nggak Pak Awan ya? Kalau mereka sudah jadi tersangka terdakwa ini gimana ya gitu? Ya, pertama konsepnya lebih baik mencegah ya. Jadi itu poin pertama. Lebih baik mencegah. Jadi orang belum kena sebaiknya kita cegah. Tapi ya apa boleh buat sudah terjadi, bahkan tadi kasusnya misalnya sudah dipenjara, jangan-jangan ya? Iya. Sudah dipenjara ya? Udah ditahan. Bahkan rasanya sih bantuan yang bisa kita lakukan dalam konsep yang saya bayangkan gitu ya, tentu kalau dia sudah tersangka, rasanya kita memang tidak diajak sejak awal ya. Artinya IAPI memang atas anggota tersebut, dia tidak minta bantuan advokasi dari kita, tidak minta bantuan hukum dari kita, berarti dia memang berjalan sendiri pada saat itu. Nah, pada saat sudah terjadi, kemudian misalnya dia minta bantuan ke kita, maka konsep yang harus kita lakukan adalah ya tentu pelajarin permasalahannya apa, dan kita coba lihat di bagian mana yang sebenarnya bisa kita bantu. Jadi memang tidak bisa kita intervensi karena ini ranah hukum, tapi kita coba pelajari di bagian mana yang mungkin bisa ya minimal tidak memberatkan yang bersangkutan. Atau bahasa yang paling lemah-lemahnya iman ya nemenin dalam konteks datang menyapa gitu dan sebagainya. Tapi kalau kita sudah pelajari dan ternyata yang dilakukannya itu dalam tanda petik tidak ada yang dilanggar, rasanya kita perlu turunkan kawan-kawan kita yang ahli di pengadaan, juga ahli hukum. Kan banyak tuh di tempat kita. Jadi ada beberapa ahli pengadaan di tempat kita yang dia juga ahli hukum. Nah, mungkin beliau akan bisa membantu terkait dengan kawan kita tadi yang sudah dalam tanda petik sudah proses menjadi tersangka dan sebagainya. Rasanya itu yang bisa kita lakukan ya, karena dari awal yang bersangkutan tidak ngobrol sama kita, kecuali ngobrol. Artinya kalau dia dampingin, kalau minta dari awal pendampingan dengan kita bisa dihindari ya Pak Awan ya? Seharusnya bisa dihindari Pak Awan ya? Minimal kita bisa memberikan nasihat lah ya, minimal memberikan nasihat atau dengan banyaknya teman-teman yang ahli pengadaan di tempat kita, saya sih cukup pede bahwa kita bisa membantu yang bersangkutan kalau dari awal. Tapi kalau sudah berjalan, ya mungkin kita pelajarin dulu betul-betul, jangan sampai juga malah akan memberatkan yang bersangkutan ya. Nah, kalau memang bisa dibantu ya harusnya kita sebagai organisasi profesi harusnya membantu.
Berarti mungkin kita perlu bikin SOP khusus kayaknya Pak Wan. Kelihatannya begitu, kelihatannya begitu. Kayaknya jadi program kalau jadi siapapun ya, siapapun yang menjadi ketua terpilih DPP IAPI itu wajib punya, wajib menyusun SOP atau mungkin sudah ada kali ya? Ya rasanya sih sudah ya, karena kita punya bidang yang khusus ngurusin itu. Nah, ini lagi yang lain Pak Awan, terkait dengan jabatannya Pak Awan nih di LKPP. Nah, kita tahu nih Pak Awan kan salah satu pejabat tinggi Pratama, direktur di LKPP. Nah, dengan Pak Awan misal terus terpilih, terpercaya, teramanah menjadi ketua DPP IAPI, apakah ini tidak menjadi konflik of interest kah? Nah, iya betul. Nah, sebelum saya memasukkan formulir itu, tentu saya tidak gegabah ya. Jadi saya ceritakanlah di sini khusus buat Kak Ira. Jadi saat itu saya ini sebenarnya salah satu pansel. Oh ya. Salah satu pansel untuk mencari ketua umum IAPI sebenarnya. Ya, dilihat ya. Nah, ada beberapa dinamika di dalam diskusi antar pimpinan, antar founding father kita, antar teman-teman yang pada prinsipnya gimana dong supaya meriah gitu ya, supaya pemilihannya cerah ceria, meriah dan sebagainya. Ikut dong Pak Awan gitu ya. Ya, saya merasa bahwa tadi IAPI ini adalah organisasi yang paling cerah ceria dan musyawarah mufakat selalu diutamakan. Jadi saya sama sekali tidak ragu begitu mendapatkan arahan untuk ikut. Nah, tapi memang saya kebetulan inspektur tadi di LKPP. Saya tahu persis yang namanya conflict of interest gitu ya. Maka yang saya pastikan dulu adalah arahan pimpinan di LKPP yang memastikan bahwa ya kalau beliau mengizinkan, rasanya ada potensi konflik kepentingan yang sudah mulai saya kurangin, gitu ya. Nah, saya pun nanti dalam bergerak tentu tidak akan cawe-cawe di pemerintah terlalu banyak. Mungkin teman-teman yang pengurus yang menjadi mungkin yang bukan di pemerintah yang akan bergerak di LKPP, mungkin bisa aja wakil ketua bidang apa gitu ya, atau wakil ketua IAPI yang bukan orang pemerintah yang mungkin akan lebih banyak bergerak ke pemerintah. Itu mungkin salah satu pengendalian resiko terkait dengan konflik of interest. Gitu Kak Ira. Iya, terima kasih Pak Awan. Oke, bagaimana Sobat Pengadaan? Diskusi kita seru ya? Gimana nggak seru ya? Yang ditodong ini adalah Direktur Pengembangan Profesi dan Kelembagaan di LKPP. Nah, bagaimana Sobat Pengadaan? Banyak manfaat yang didapatkan dari ngobrol pengadaan kita pada saat ini, pada sesi ini ya. Nah, selanjutnya nih Pak Awan. Apalagi tuh? Berkaitan dengan jika terpilih. Jika terpilih lagi. Jika terpilih menjadi ketua DPP IAPI ini. Nah, bagaimana menurut Pak Awan nih menyikapinya nantinya? Menyikapi terkait banyaknya pengurus IAPI yang namanya cuma ada di dalam SK, tapi malah katakanlah tidak kerja atau memang tidak aktif, malah mengganggu roda organisasi IAPI itu sendiri. Ada begitu ya? Ya, mungkin. Bisa jadi ada, dan ada juga isu, tapi isu ya, ini belum tahu kebenarannya, terkait dengan ada isu pengurus yang memanfaatkan jabatan di IAPI untuk memperoleh pekerjaan tambahan untuk keuntungan pribadi. Tapi itu lagi-lagi isu ya. Ya, gimana tanggapan Pak Awan? Iya, begini, seperti yang saya sampaikan sejak awal bahwa organisasi ini adalah organisasi yang penuh dengan cerah ceria gitu ya. Kekeluargaan, lalu kemudian hubungan individu dengan individu lainnya itu sangat ikrip gitu ya, dalam tanda petik gitu ya. Kita kangen-kangenan, kita kalau ketemu kita karaoke bareng, kira-kira begitulah suasananya ya. Dulu saya ingat betul waktu saya awal-awal sebagai generasi kedua di IAPI ini, pimpinan-pimpinan IAPI itu kalau ketemu ngobrol-ngobrol, ketawa-ketawa, karaokean gitu ya. Nah, ini menunjukkan bahwa organisasi ini sangat cair gitu ya. Nah, memang harus disadari organisasi punya goal, tapi ini lagi-lagi ini non-profit organisasi ya.
rasanya ada orang yang memang bisa dengan kuat terlibat gitu ya, presisi satu, bahkan hampir semua bisa dikuasain sama dia. Tapi ada yang memang karena kesibukannya, kemudian dia skip dulu untuk kali ini, kemudian besok skip lagi gitu ya. Sehingga terkesan yang bersangkutan itu tidak aktif. Tapi jangan lupa bahwa ini kita harus merangkul semua orang. Jadi kalau saya pribadi melihatnya, rangkullah semua orang. Siapapun dia, mau dia aktif, mau dia nggak aktif, mari kita rangkul gitu ya. Nggak usah terlalu saklek dengan kamu harus kerja, kamu nggak kerja, dan seterusnya. Ini kita nggak digaji. Namanya organisasi ya, sukarela namanya ya, Pak organisasi, Awan, ya. kesukarelaan gitu ya. Betul, Kita nggak digaji. Maka yang kita buat adalah rasa sense of belonging dari masing-masing anggota. Rasanya kalau ada sense of belonging, organisasinya akan bergerak. Rasanya ya. Nah, untuk pengurusnya, rasanya harus kita kuatkan dari dalam kondisi performing itu tidak tiba-tiba jadi perform, tapi ada kondisi tidak normal dulu, ada storming dulu lah, ada badai dulu. Memang nggak bisa jadi perform tiba-tiba, tapi organisasi itu harus didekatkan dulu. Didekatkan berbagai cara, misalnya ya kita sekali-sekali karaoke bareng, atau sekali-sekali kita ke puncak bareng gitu, atau sekali-sekali jangan-jangan kita perlu capacity building bareng-bareng gitu ya. Iya, supaya satu dengan yang lain sadar bahwa oh betul ini organisasi bagus, saya akan ikut serta di sini, saya akan kuatkan diri untuk lebih terjun di organisasi ini. Dan rasanya ya, militansi itu akan muncul manakala orang itu punya rasa memiliki. Iya, betul. Itu kira-kira. Ya. Dengan kita memberikan banyak ide-ide, jangan-jangan peran gitu ya. Kita kasih peran. Jadi bagaimana peran itu bisa dia lakukan, ya tentu dengan backup. Saya selalu meyakini bahwa kalau ada ahli, maka ahli ini harus punya tugas ya untuk membentuk suksesornya. Nah ini kata kuncinya. Kita harus membentuk pemimpin sebanyak-banyaknya. Nah di IAPI, mana yang mau dibentuk jadi pemimpin, ya itu tergantung individunya. Ada yang mau, ada yang enggak. Yang enggak ya enggak apa-apa juga. Kan masing-masing orang punya pilihan hidup. Jangan paksa. Menurut saya sih, ya silakan saja. Tapi kita coba gali keinginan beliau-beliau itu supaya ikut. Dan kalau IAPI dijadikan alat untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok, ya nggak apa-apa. Ini organisasi yang memang kita ajak bareng-bareng, kita besarkan bareng-bareng. Kita besarkan bareng-bareng, semua orang boleh berkontribusi, semua orang boleh ikut serta, semua orang bisa saling bantu. Jangan-jangan kalau dia bisa memanfaatkan IAPI, jangan-jangan IAPI juga bisa memanfaatkan dia. Jangan-jangan IAPI besar gara-gara dia juga. Iya, ya juga ya Pak Awan ya. Jangan-jangan begitu. Jadi kita nggak tahu ya ke depan seperti apa. Tapi bayangan saya, satu organisasi itu bisa jalan manakala kita membuat konsep militansi di situ. Itu kira-kira Kak Ira. Iya, terima kasih Pak Awan, luar biasa. Makasih juga sudah diundang ngopi. Tapi sayangnya belum ada kopi. Iya. Iya, bagaimana Sobat Pengadaan ya? Ngobrol kita asik banget ya. Ngobrol Pengadaan Indonesianya. Punyanya IAPI DKI. Jadi pada akhir kesimpulan, sebenarnya kalau dari lihat visi misi, nah visi misinya Pak Awan, bagaimana IAPI mengambil peran. Ya Pak Awan ya, betul, bagaimana betul. mengambil peran dan jangan mengecilkan perannya gitu kan. Padahal IAPI ini luas banget cakupannya. Iya, betul. Bisa dari berbagai segmen. Betul. Oke, terima kasih Pak Awan ya untuk ngobrol Pengadaan Indonesia, ngopi yang tidak ada kopinya. Belum ada. Baiklah, Sobat Pengadaan. Pengadaan yang bersih dan efisien diperlukan upaya bersama dari semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta. Mari kita terus berkomitmen untuk mendukung transparansi, akuntabilitas dan integritas dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, agar pembangunan di Indonesia dapat berjalan lebih baik dan memberi manfaat langsung kepada masyarakat. Terima kasih telah menyaksikan Ngobrol Pengadaan Indonesia. Jangan lupa mengikuti
episode kami berikutnya. Sampai jumpa. Satukan derap langkah, bulatkan mata hati, berbakti pada ibu pertiwi, membantu pemerintah.